Abduktur kembali memaparkan atau menjelaskan syarah dari An-Nukhbah Al-Mardiyah fil Ahaditsin Nabawiyah oleh Syekh Ki Haji Abdurrahman Ambo Dale, yang mana pada pekan lalu alhamdulillah telah sampai kita dan masih tentang pembahasan Al-Mujaddid, yang dimana pembahasan tentang Al-Mujaddid ini sudah masuk di bagian akhir-akhirnya kitab An-Nukhbah. Oleh karenanya insyaallah Dr. Al-Hajj Umar Mansur Rahimi kembali melanjutkan pengajiannya. Kepada dokter kami persilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini, pembahasan kitab An-Nukhbah Al-Mardiyah fi Al-Ahadits Nabawiyah karya Andre Gurutta Abdurrahman Nambodale, al-juz' ats-tsani, juz yang kedua, dan pembahasan fasal yang terakhir tentang at-tajrid, dan ini pertemuan terakhir pembahasan kitab ini. Pertemuan sebelumnya Andre Gurutta telah menjelaskan definisi mujaddid atau bagaimana apa yang dilakukan oleh seorang mujaddid, proses tajdid itu bagaimana, apa yang dimaksud dengan tajdid. Itu beliau menukil perkataan Al-Alqami. Al-Alqami dalam kitab Syarh Al-Jami' As-Saghir. Beliau mengatakan innahu ihya'u man darasa minal amali bil kitab was sunnah, adalah menghidupkan apa yang telah punah, apa yang telah ditinggalkan dari pengamalan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ada amalan-amalan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sudah ditinggalkan oleh umat Islam, maka sang mujaddid itu mengembalikan, menghidupkan kembali pengamalan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Ketika manusia sudah jauh dari Al-Quran dan Sunnah, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, sang mujaddid kembali menghidupkan, kembali mengajak manusia untuk kembali berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, wal amru bimuqtadaha, memerintahkan segala yang berkaitan dengan pengamalan terhadap Al-Quran dan Sunnah, termasuk mengembangkan keilmuan. Ketika manusia jauh dari ilmu, tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal As-Sunnah, diajarkan kepada manusia bagaimana Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya. Begitu juga dengan As-Sunnah, menyebarkan ilmu-ilmu, membuat sekolah-sekolah, membuat madrasah-madrasah, membuat lembaga-lembaga yang mana tujuan dari sekolah, lembaga, yayasan ini tidak lain tujuannya agar mengajak manusia kembali kepada Al-Quran Sunnah, kembali menghidupkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kembali membumikan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah banyak ditinggalkan oleh umat Islam itu sendiri, apalagi umat manusia yang lainnya. Karena risalah Nabi Muhammad itu bukan hanya untuk umat Islam saja yang beriman kepada Nabi, tapi untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti seorang mujaddid harus semangat dalam mengajak umat manusia agar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, menjalankan Al-Quran dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Ini definisi ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir kita baca pertemuan yang lalu. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yahmilu hadzal ilm, ilmu ini, ilmu Al-Quran dan Sunnah, itu akan dibawa min kulli khalfin uduluhu, akan dibawa, akan diemban, akan disampaikan, akan didakwakan oleh setiap generasi, setiap umat yang akan datang, generasi yang akan datang dari umat Islam, orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya, yang funa anhu tahrifad dhalin, menepis penyimpangan ke penyimpangan orang-orang yang sesat. Orang-orang sesat, orang-orang dhal itu berusaha memalingkan umat manusia dari Al-Quran, berusaha melencengkan pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Mujaddid menepis semua itu. Wantihal al-mubtilin, syubhat-syubhat
orang-orang yang ingin membatalkan Islam, ingin menghilangkan Islam, ya, ingin menghilangkan eksistensi Islam. Wa ta'wilal jahilin, begitu juga pentakwilan orang-orang jahil. Ingin memahami Al-Quran tidak seperti yang Allah inginkan, tidak seperti yang Rasulullah inginkan. Memahami hadis-hadis Nabi sesuai dengan hawa nafsunya. Dia takwil dengan apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ini mujaddid menepis semua itu. Menjelaskan kepada umat manusia. Kemudian Andre Guruta lanjut pembahasan kita mengatakan fahadha fi nadarina huwa amalul mujaddid. Coba ini kata Andre Guruta, inilah menurut kami tugas seorang mujaddid. Amalan seorang mujaddid yaitu apa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Wa huwa mafhumut tajdid alladhi tatalaqqa indahu anzarul ulama kafatan. Inilah pemahaman tajdid yang mana pemahaman ulama itu saling bertemu di sini. Secara keseluruhannya seluruh ulama ketika menjelaskan tentang makna tajdid tidak keluar dari makna yang telah disebutkan tadi, yaitu mengajak manusia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan menepis semua penyimpangan-penyimpangan yang telah disusupkan oleh para musuh-musuh Islam, yang ingin merubah Islam, yang ingin menjauhkan pemahaman yang benar dari Islam terhadap umat Islam sendiri, menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan Sunnah, begitu pula menjauhkan mereka dari apa yang selama ini diamalkan oleh para sahabat Nabi dan para tabi'in, memberikan pembersihan, segala sesuatu yang bukan dari Islam itu ditepis, mengajak manusia kepada Islam dan menepis semua yang bukan bagian daripada Islam. Wa ini ikhtalafu fit ta'biri an, sekalipun para ulama terkadang cara penjelasannya, cara membahasakannya makna tajdid itu berselisih, tapi hakikatnya maknanya sama. Wa qad hasara al haditsu fi ghayatin thalath. Hadis tersebut di atas itu hadis yahmilu hadzal ilm itu memberikan kesimpulan dengan 3 tujuan atau 3 tugas seorang mujaddid. Disebutkan dalam hadis di atas. Al-ula, yang pertama, raddun nusus allati yuharrifuha al-ghula min ahli bid'ai ila asliha. Mengembalikan nas-nas Al-Quran dan Sunnah yang telah diubah-ubah, yang telah ditahrif, yang telah diselewengkan, telah dipahami secara menyimpang oleh orang-orang yang berlebihan, al-ghula min ahli bid'ah, dari ahli bid'ah, al-khawarij, al-mu'tazilah, al-murji'ah, al-qadariyah, asy-syiah. Mereka memahami Al-Quran secara menyimpang. Mereka memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mujaddid menepis semua itu, mengembalikan makna Al-Quran dengan makna yang benar, makna hadis dengan makna yang benar. Wa fi dzalika ruju'un bid-din ila samahatihi wa nadharatihi. Itu usaha untuk kembalinya agama kepada keadaannya yang samahah, yang ringan, yang toleran, wa nadharatihi. Begitu pula dengan mengembalikan Islam dari kesuciannya, kebersihannya. Wa nafyun lima al-saqa bihi min bid'ain wa ahwa. Wa naf wa fi dzalika ruju'un wa nafyun lima ulsiqa bihi min bid'ain wa ahwa. Menafikan segala sesuatu yang disusupkan, ulsiqa, ditempelkan, satu yang bukan dari Islam dimasukkan ke dalam Islam. Mujaddid menepis semua itu, mengembalikan Islam secara utuh seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, menepis semua perkara-perkara bid'ah dan perkara-perkara yang berkaitan dengan hawa nafsu. Nah, inilah amalan seorang mujaddid yang pertama, mensucikan makna Al-Quran, menepis semua
pemahaman-pemahaman menyimpang terhadap Al-Quran, begitu juga pemahaman-pemahaman yang menyimpan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tugas yang pertama. Kemudian kata rekruta asaniyah, tugas yang kedua, ibtalu da'wa ibtalu ad-da'awa al-kadhibah. Membantah anggapan-anggapan dusta. Klaim-klaim dusta. Pengakuan-pengakuan yang dusta. Orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai pembaharu, orang-orang yang mengaku sebagai ingin memperbaiki Islam, tapi ternyata mereka ingin merusak Islam. Ibtalu ad-da'awa al-kadhibah wa fadhu ashabiha. Membongkar kedok orang-orang yang pendusta dalam Islam, orang-orang munafik yang mengaku Islam tapi sebenarnya membenci Islam. Dia mengaku sebagai seorang Muslim, tapi sebenarnya dia ingin menjauhkan agama Islam. Dia ingin merusak ajaran agama Islam. Ibtalu ad-da'awa al-kadhibah. Rakam tsaniyah. Tsaniyah ibtalu ad-da'awa al-kadhibah. Membatalkan atau membantah pengakuan-pengakuan dusta, wa fadhu ashabiha. Mempermalukan atau membongkar kedok orang-orangnya, alladzina yalbisuna al-haqqa bil batil. Itu orang-orang yang mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Antara yang hak dengan yang batil. Wa yantahiluna agradal muslihin ad-diniyin wal islah. Dan walladzina bari'ani minhum wa yantahiluna a'radal muslihin. A'rad di sini. Yantahiluna a'rad. Itu mereka mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, dan merendahkan kehormatan orang-orang yang ingin memperbaiki agama dan ingin mengadakan perbaikan Islam. Walladzina bari'ani minhum, yang mana mereka berlepas diri dari tuduhan-tuduhan tersebut. Bara'at adz-dzi'bi min dami ibn Ya'qub, sebagaimana berlepas dirinya serigala dari darah anaknya Yakub. Siapa anaknya Yakub yang dituduh dimakan serigala? Yusuf, Nabi Yusuf. Ketika dilemparkan ke dalam sumur, saudaranya mengatakan bahwa yang Yusuf itu sudah mati dimakan oleh serigala. Serigala tidak bersalah. Kenapa kamu tuduh serigala? Begitu pula dengan para ulama yang mengadakan perbaikan, yang ingin memperbaiki Islam, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang buruk, dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang dusta, maka mujaddid membersihkan nama baik mereka, membantah atau menolak segala pengakuan-pengakuan dusta dalam Islam, mengaku sebagai orang yang menginginkan kebaikan Islam. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Orang-orang munafik mengaku, mengklaim dirinya orang-orang yang semangat dalam Islam, semangat ingin memperbarui Islam, semangat untuk mengembangkan Islam, tapi sebenarnya kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang ingin merusak, bukan memperbaiki tapi merusak. Jadi mujaddid menepis semua itu, mengajak orang untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, membersihkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang yang disusupkan ke dalam Islam. Itu yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, membantah, membongkar kedok orang-orang yang mengaku-ngaku di dalam Islam, ingin merusak Islam, menampakkan keislaman, menampakkan dirinya orang yang punya semangat untuk mengembangkan Islam, semangat untuk menyebarkan Islam, padahal hakikatnya mereka hanya ingin merusak Islam.
Itu tugas yang kedua bagi seorang mujaddid. Wa fi hadza tanzihun li da'watil Islam. Sini adalah pensucian, pembersihan dakwah Islam. Wa izharun laha, menampakkan dakwah Islam bil madharil laiq, dengan penampilan yang sesuai, yang pantas, biha minas sumu wal kamal, dari ketinggian dan kesempurnaan. Nah, banyak tuduhan-tuduhan kepada Islam. Islam teroris, Islam tidak punya kasih sayang, Islam menzalimi. Itu tuduhan-tuduhan keji. Islam suka kerusakan. Maka seorang mujaddid menampakkan kepada dunia Islam yang sesungguhnya, Islam yang sebenarnya, Islam yang sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, Islam yang penuh dengan toleransi, Islam yang penuh dengan kasih sayang, rahmat. Itu yang dilakukan oleh seorang mujaddid. As-salisatu, tugas yang ketiga bagi seorang mujaddid, kata Andre Guruta, dahdu ta'wil fasida, menghancurkan atau menepis penakwilan yang buruk, alladhi yattakhidhuha al-juhal bihikmati tashri' dzari'atan ila naqdil ahkam syar'i al-hanif. Penakwilan yang buruk yang mereka jadikan, yang dijadikan oleh orang-orang jahil, juhal, sebagai hikmah tasyri'. Menganggap bahwa ini adalah hikmahnya. Kenapa khamar diharamkan? Karena orang Arab itu cepat mabuk karena musim panas. Nah, di Arab panas, maka diharamkan khamar. Kemudian mengatakan karena di daerah dingin, maka boleh minum khamar. Jadi mereka mentakwil alasan atau illah kenapa suatu hukum itu diturunkan. Tujuannya apa? Dzari'atan ila naqdi ahkami syar'il hanif. Sebagai jalan untuk membantah atau menolak hukum-hukum syar'i yang suci atau yang lurus. Ya. Kakauli ba'dihim. Ini seperti yang saya sebutkan tadi. Kakauli ba'dihim, seperti ucapan orang-orang munafik yang ada zaman sekarang, orang-orang liberal. Ya. Mereka berusaha memahami ayat-ayat dan hadis secara keliru, kemudian ujung-ujungnya mengatakan ayat ini sudah tidak diamalkan. Hukum ini sudah tidak dipakai. Kenapa? Alasannya ini. Alasannya keliru. Seperti ucapan mereka. Innal khamra, sesungguhnya khamar itu, minuman keras itu, innama tuhramu fil manatiq al-harrah. Katakan khamar itu hanya diharamkan pada negeri-negeri atau pada wilayah-wilayah yang panas seperti Arab. Haitsu nazala al-Qur'an, ketika turun Al-Qur'an itu di Arab. Jadi mereka mengatakan keharaman khamar itu hanya khusus untuk negeri yang panas seperti negeri Arab ketika Al-Qur'an turun. Kemudian mengatakan adapun negeri yang tidak panas seperti Rusia, seperti Jepang atau negeri-negeri yang ada musim dinginnya atau yang selalu dingin, nah berarti boleh. Kenapa? Karena alasannya diharamkan karena wilayah panas. Nah, ini semua takwil-takwil yang keliru. Khamar itu haram karena memabukkan. Kata Rasul SAW, kullu muskirin haram, kullu khamrin muskir, wa kullu muskirin haram. Semua khamar itu memabukkan. Maka semua yang memabukkan adalah haram. Mau dia di musim dingin, mau dia di musim panas, mau dia di negeri Arab, di luar Arab. Maka khamar itu haram. Kenapa? Karena semua khamar itu memabukkan. Dan semua yang memabukkan itu adalah haram. Tapi mereka mentakwil. Kata tidak. Khamar itu haram karena di negeri Arab. Jadi kalau bukan negeri Arab, halal khamar. Auzubillah. Nah, ini termasuk penyimpangan dalam memahami hukum-hukum Islam, hukum-hukum agama Allah Subhanahu. Mujaddid tugasnya ini membantah mereka. Tugasnya adalah menjelaskan kepada umat Islam bahwa orang-orang yang seperti ini bukan mujaddid.
Mereka mengaku dirinya mujaddid, pemikir, mengaku orang-orang yang semangat membela Islam, padahal mereka itulah orang-orang munafik yang ingin merusak Islam, ingin menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan Sunnah dengan logika-logikanya, dengan alasan-alasannya yang tidak sesuai dengan syariat, alasan-alasan yang hanya mengikuti hawa nafsu. Tujuannya bagaimana ayat itu ditinggalkan dengan logika-logikanya. Tujuannya bagaimana hadis Nabi ditinggalkan dengan logika-logikanya. Itulah tugasnya mujaddid, membantah mereka, menjelaskan penyimpangan cara berpikir mereka. Wa qaulun akhar, seperti ucapan yang lain, fir riba al-haram, tentang riba itu haram. Apa alasannya? Mata innama huwa al-fahish minhu. Riba itu haram kalau banyak. Kalau berlipat-lipat ganda. Wala dengan alasan ayat wala ta'kulur riba adhafan mudhafat. Jadi kalau riba itu kecil-kecilan sedikit ji, artinya pinjam uang 1 juta kembali 1,5 juta. Tidak apa-apa ji, kasih sedikit ji. Pinjam uang 1 juta kembali 1,2 juta. Tidak apa-apa ji, sedikit ji. Bunganya 1% ji, 2% ji. Yang haram itu kalau bunganya 100%, 200%, itu baru haram. Ini semua takwil-takwil menyimpang. Hanya ingin mengajak orang memakan riba. Padahal riba itu haram. Mau sedikit mau banyak. Ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la'anallahu akilur riba. Tidak mengatakan sedikit atau banyak. Adapun ayat wala ta'kulur riba adhafa mudhafa, larangan memakan riba secara berlebihan, itu karena keadaan pada waktu itu, kondisi pada waktu itu negeri Arab makan ribanya berlebihan. Sehingga disebutkan adhafa mudhafa. Bukan berarti kalau sedikit boleh. Makanya nanti pertemuan kita setelah ini tentang usul fikih itu akan dijelaskan. Ada kaidah dalam usul fikih mengatakan al-hukmu idza kharaja makhrajal ghalib fala mafhuma laha. Itu kaidah itu. Al-hukmu idza kharaja makhrajal ghalib fala mafhuma laha. Satu hukum kalau dijelaskan di dalam Al-Quran atau hadis, satu hukum yang mana hukum itu menjelaskan tentang keadaan mayoritas, keadaan yang banyak di masanya, maka tidak bisa dikeluarkan mafhum mukhalafahnya. Seperti tadi itu, la ta'kulu riba adhafa mudhafa. Ayat menunjukkan larangan makan riba berlebihan. Bukan berarti boleh makan riba kalau sedikit. Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan kondisi di masa itu. Bahwasanya orang Arab di masa Nabi itu kalau makan riba tidak main-main, tidak sedikit-sedikit. Sehingga Allah menjelaskan, Allah melarang mereka sesuai dengan keadaan mereka. Tapi bukan berarti kalau sedikit itu dibolehkan. Kenapa? Karena banyak hadis-hadis yang lain, nas-nas yang lain, itu jelas menunjukkan keharaman riba secara umum. Sekalipun itu kecil, sekalipun itu sedikit. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu illa kama yaqumu alladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak akan dibangkitkan kecuali seperti orang yang kemasukan jin dalam keadaan gila. Yaqulu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Jelas sekali. Jangan mengatakan riba itu haram kalau banyak. Ini contoh dari yang ada ini. Contoh-contoh ini sampai sekarang masih ada orang yang menggaung-gaungkan ucapan seperti ini. Wa kaqaulihim fi taknini zina. Ucapan mereka dalam memberikan kebolehan berzina. Mengatakan jangan haram zina, tidak boleh. Zina itu boleh kalau kata innahu muhafa sihatil amma. Katakan zina itu harus dilokalisasikan. Kenapa zina dilokalisasikan? Supaya menjaga kesehatan umum. Jadi mereka mengatakan zina itu dilarang kalau tidak dilokalisasikan, tidak dibuatkan tempat khusus.
Tapi kalau perzinahan itu dibuatkan tempat khusus, diberikan ruang tertentu, maka dibolehkan. Itu musibah. Menganggap bahwa zina itu hanya diharamkan kalau tidak terarah. Ketika perzinahan itu diarahkan, diatur, maka dibolehkan. Wal iyazubillah. Padahal jelas sekali Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Mau resmi, mau tidak resmi, mau di sembarang tempat, mau di tempat tertentu, itu hukumnya haram. Jadi mereka berbicara tentang Islam, menganggap dirinya pembaharu dengan mendatangkan hukum-hukum yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, menganggap dirinya mujaddid. Padahal itulah sebenarnya perusak. Wa fi ibahati ba'il muharramat. Kadang mereka juga mengatakan dalam perkara bolehnya menjual yang haram. Seperti boleh menjual rokok. Kenapa dibolehkan pabrik rokok dijual kok? Mengatakan innaha tanmiyatul iqtisadil bilad. Rokok tidak boleh diharamkan, tidak boleh dilarang. Kenapa? Innaha tanmiyal iqtisad. Rokok itu mengembangkan perekonomian. Kalau pabrik rokok ditutup semua, rusak perekonomian. Nah, ini semua orang-orang menyimpang otaknya ini. Orang-orang yang ingin merusak Islam. Nah, inilah tugasnya mujaddid, bagaimana membantai ini ucapan-ucapan begini. Perzinahan dibolehkan karena memberikan pemasukan. Korupsi, perjudian, kemudian tempat wisata yang menyimpang dari akidah, yang menyimpang dari akhlak. Itu semua dibolehkan dengan alasan apa? Memberikan pemasukan. Pemasukan dari mana? Ketika negeri di dalamnya dilakukan kemaksiatan, dilegalkan apa yang diharamkan oleh Allah, bagaimana bisa berkembang ekonominya? Sedangkan Allah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama. Perekonomian itu berkembang kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun menganggap bahwa perekonomian akan berkembang dengan berbuat maksiat, dengan menjual khamar, melegalkan penjualan khamar, melegalkan penjualan senjata, semua yang haram-haram dibolehkan dengan alasan mengembangkan perekonomian negara. Itu dari mana dapat seperti itu? Kau mau melawan Allah. Kau mau mendapatkan keberkahan, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara melawan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ma Allah la yunalu illa bi ta'ati." Sungguhnya karunia, keberkahan, nikmat rezeki dari Allah tidak bisa didapatkan kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diraih dengan maksiat. Jadi mereka orang-orang liberal menghalalkan yang haram dengan alasan perekonomian. Terkadang menghalalkan kesyirikan dengan alasan kearifan lokal. Kearifan lokal. Menyembah berhala, kau mengatakan kearifan lokal. Sama seperti orang-orang musyrikin di masa Nabi ketika disuruh meninggalkan berhala, katakan ini warisan nenek moyang kami. Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kamu dapat nenek moyang kami menyembah berhala, kemudian kamu Muhammad mau datang mengharamkan berhala. Sama seperti itu. Jadi ada orang-orang munafik mengaku Islam tapi membela penyembahan berhala, membela kesyirikan. Gimana caranya? Mengatakan la ilaha illallah kemudian mengatakan semua agama sama. La ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan yang benar, tidak ada sesembahan yang menyelamatkan dunia kecuali Allah. Inna dina indallahi Islam, tidak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Kemudian mengatakan semua agama sama, yang menyembah berhala sama, yang menyembah patung sama, selamat sampai ke dalam surga. Wal yazubillah. Ini orang-orang liberal otaknya seperti ini. Ingin menyamakan antara yang mentauhidkan Allah dengan yang menyekutukan Allah. Ingin menyamakan yang orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan orang yang mengatakan Uzair ibnullah. Uzair anaknya Allah. Isa anaknya Allah. Maryam istrinya Allah. Kau mau samakan? La yastawi. Hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman?
Sama orang yang kafir dengan orang yang beriman, sama orang yang mentauhidkan, sama orang yang taat dengan orang yang bermaksiat. Ini musibah. Ila ghairi dzalika, kata Andre Gurutta, ila ghairi dzalika mimma dahdahahu manafihatun an syariatil Islam. Selain banyak lagi syubhat mereka, selain itu yang akan merusak, ya, kemurnian Islam, ya, ingin menjauhkan hakikat Islam wa dhaman, ya, penjagaan terhadap libaqai nuran wa hudal linnas, ingin menjauhkan, menghilangkan, kedudukan syariat Islam sebagai hanya dan petunjuk bagi manusia. Mereka menjadikan Al-Quran untuk menyesatkan manusia, mengambil ayat hadis untuk menyesatkan umat manusia, menjadikan syariat Islam sebagai permainan, halal sesuai dengan hawa nafsunya, haram kalau cocok dengan keinginannya, menjadikan Al-Quran permainan, seenaknya, mau dirubah, mau diamalkan, mau ditinggal, terserah dia. Bukan dia yang mengikuti Al-Quran, tapi Al-Quran dan Sunnah yang mengikut kepada. Sedangkan Mujaddid mengajak orang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bukan sebaliknya, Al-Quran Sunnah mengikut sama dia. Ini tugas yang ketiga, kata Andre Guruta. Tugasnya Mujaddid. Pertama, membersihkan Islam. Mengajak manusia kepada Islam, Al-Quran dan Sunnah, menepis semua pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang telah disusupkan ke dalam Islam. Kemudian yang kedua, membantah tuduhan-tuduhan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya, yang ingin menjauhkan manusia daripada Islam. Kemudian yang ketiga, ini juga membongkar kedok orang-orang munafik, orang-orang yang menyusup ke dalam Islam, mengaku sebagai Islam, kemudian ingin merusak Islam dari dalam. Inilah tugasnya seorang mujaddid, sebagaimana dalam hadis yang ini yang dipahami oleh Andre Gurutta. Fahadhihi al-ghayat ats-tsalatsa. Inilah tujuan yang tiga. Hadhihi al-ghayat ats-tsalatsatu kulluha min amalil mujaddid. Di antara amalan tugas seorang mujaddid. Kalau tidak melakukan yang tiga ini, jangan mengaku mujaddid. Kalau tidak mengamalkan tiga amalan ini, mengajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah, menepis semua pemahaman keliru terhadap Al-Quran dan Sunnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membantah orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang ingin menjauhkan manusia dari Islam. Tuduhan-tuduhan yang keji, tuduhan-tuduhan yang buruk terhadap Islam harus dia bantah, harus dia tepis. Kemudian yang ketiga, ini membersihkan orang-orang yang masuk ke dalam Islam, membongkar kedok mereka. Kalau ini tidak dia lakukan, maka dia bukan mujaddid. Jadi inilah tiga seluruhnya amalan mujaddid. Alladhi yuradu ay ya'uda ad-din ala yadihi ghaddan tariyan. Yaitu mujaddid yang menginginkan kembalinya agama melalui tangannya. Dia mujaddid itu ingin agama ini kembali seperti semula, seperti awal munculnya Islam di masa Nabi. Ghaddan tariyan kama unzil. Ya, tanpa ada perubahan sedikit, tanpa ada tambahan dan kurangan sedikit. Ghaddan tariyan kama unzil. Sama seperti ketika Islam itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bersih dari segala penyimpangan. Wahia kama nara, dan ini sebagaimana yang kami lihat, tatalaqa jami' aqwali ulama tajdid. Tatalaqa jami', bertemu seluruh ucapan ulama tentang tajdid. Apa yang dijelaskan oleh Andre Gurutta di sini, beliau mengatakan bahwa apa yang tiga tugas ini, disitulah berporos, disitulah bertemu seluruh ucapan ulama tentang makna tajdid. Lidzalika kana hadzal hadis. Oleh sebab itu hadis ini khairu syarhin li ma'nahu, adalah sebaik-baik penjelasan terhadap makna tajdid. Itu sabda Nabi, yahmilu hadzal ilm, yahmilu hadzal ilm. Inilah makna atau inilah hadis yang paling cocok menjelaskan makna mujaddid.
makna tajdid, ya. Wa tahdid limafhumihi ala haddi qawlihim khairu ma yufassaru bil Quran al-warid wa bi kulli i'tibar idza nahnu am anna an-nazar fi muhimmatil mujaddid. Ya. Kata Andre Kuruta, hadis ini adalah sebaik-baik yang menjelaskan makna tajdid dan yang memberikan batasan tahdid lima fumi, yang memberikan batasan jangan sampai orang memahami makna tajdid secara meluas, menyimpang jauh dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana perkataan mereka, khairu ma yufassaru bil Quran al-warid. Sebaik-baik yang menjelaskan Al-Quran adalah yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada yang lebih pantas, lebih berhak menjelaskan tentang makna Al-Quran daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tidak ada yang lebih pantas menjelaskan makna hadis lebih pantas daripada Nabi itu sendiri. Nabi menjelaskan bahwasanya Allah mengutus seorang mujaddid setiap 100 tahun. Katanya siapa mujaddid? Nabi sendiri yang menjelaskan bahwa mujaddid itulah hadis yahmilu hadza al-ilm. Nabi menjelaskan makna tajdid. Wa bikul i'tibar, dengan segala pertimbangan, idza nahnu am'anna nazar fi muhimmatil mujaddid, kalau kita memperhatikan tugasnya seorang mujaddid, najiduha tarji' ila ma'nan wahid. Tugas seorang mujaddid itu kembali pada satu tujuan, wa huwal muhafadzah ala jauhariddin, yaitu menjaga wujud agama itu, menjaganya, bukan menambah agama, tidak, menjaga keutuhan wujudnya agama seperti ketika Nabi menyampaikan itu agama. Bagaimana Nabi mengajarkan agama kepada para sahabat, itulah agama yang harus dijaga. Jaga dari segala penyimpangan. Min anyatra alaihi tagir. Coba catatan kaki, ya, tandai ini. Menjaga keutuhan agama dari sesuatu yang masuk merubah dia. Min anyatra alaihi tagir. Menjaganya dari susupan yang bisa merubahnya. Nah, sampai ada sesuatu yang ingin merubah Islam, ingin melencengkan Islam, ingin mengarihkan Islam, menjauhkan Islam seperti Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Sehingga mengatakan Indonesia punya Islam sendiri, Mesir punya Islam sendiri. Nah, tidak, Islam cuma satu, Islamnya Nabi SAW. Kau mau bikin Islam sendiri, mau bikin ajaran agama sendiri, nah, itu bukan mujaddid namanya itu. Itu hanya akan memecah belah. Itu hanya akan membuat umat Islam berkelompok-kelompok. Islam itu satu. Al-Quran satu. Nabi kita satu. Ajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW satu, yaitu Islam. Jangan lagi dipecah belah, dikelompok-kelompokkan. Islam ini, Islam itu, Islam A, Islam B. Tidak, Islam satu. Kalau mau selamat, ikuti Nabi SAW. Bukan ikuti si A, ikuti si B, ikuti si C. Makanya Imam Syafi'i mengatakan tidak ada ucapan yang harus diikuti secara mutlak kecuali Al-Quran dan Sunnah. Adapun ucapan selain Al-Quran dan Sunnah itu mengikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Semuanya harus kembali. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau kamu berselisih dalam satu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul, bukan kembalikan kepada si A, kembalikan kepada si B, kembalikan kepada si C, kembalikan kelompok ini, kembalikan kepada Islam ini. Tidak ada. Jadi mujaddid menjaga kemurnian Islam dari segala perubahan. Dzalika li'annahu wad'un ilahi. Kenapa? Karena Islam itu ketetapan ilahi. Islam itu, agama itu milik Allah. Tidak ada yang punya hak untuk merubah-rubah agama Allah. Tidak ada yang punya hak untuk menambah dan mengurangi apa yang Allah inginkan kepada hambanya.
Sa'iqun lidzawil uqul, membimbing orang yang punya akal. Jadi Islam itu, agama itu Al-Quran dan hadis, Allah yang turunkan, wahyu dari Allah. Al-Quran itu wahyu, hadis Nabi wahyu. Sa'iqun lidzawi al-uqul, membimbing orang yang punya akal saja, yang tidak punya akal itu yang menyimpang. Yang rusak akalnya itu yang tidak mau ikut Al-Quran dan Sunnah. Biikhtiarihim al-mahmud, memilih mereka jalan yang terpuji, ila ma huwa khairul lahum bidzat, mengajak mereka kepada yang lebih baik untuk mereka. Fakullu ziyadatin fihi aw naqsin minhu, segala tambahan dalam agama atau mengurangi sesuatu dari agama, yunafi ma wudi ala. Ini harus ditandai juga ini. Segala tambahan dalam agama, menambah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, tambahannya, atau mengurangi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Al-Quran dan Sunnah, itu menafikan apa yang telah Allah tetapkan. Allah telah menurunkan, al-yawma akmaltu lakum dinakum, atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Ini Nabi, ayat ini turun ketika Nabi wukuf di Arafah tahun 10 Hijriyah, Dzulhijjah, ketika di Arafah. Pengumuman dari Allah bahwa agama ini sudah sempurna, yang diajarkan oleh Nabi sudah sempurna, Allah yang menyempurnakannya, Nabi menyampaikannya dengan sempurna, Nabi tidak tambah, Nabi tidak kurangi. Maka segala tambahan, segala pengurangan itu menyelisihi apa yang telah Allah tetapkan, menyelisihi apa yang telah Rasulullah sampaikan, fadlan aniktidaihi nisbata jahli liwadhi. Apalagi kalau tambahan dan pengurangan itu menisbatkan kejahilan kepada orang yang, jadi seolah-olah ketika Allah mengatakan agama ini sempurna, ketika Nabi SAW mengajarkan agama yang sempurna, kemudian kamu tambah, berarti kau menganggap Allah itu jahil. Belum sempurna dianggap sudah sempurna. Atau menuduh Nabi SAW tidak menyampaikan ini agama secara sempurna, karena masih ada yang harus disempurnakan, masih ada yang harus ditambah, atau ada yang harus dikurangi. Berarti menisbatkan kejahilan liwadi'ihi. Ta'ala Allahu an dzalika uluwan kabira. Maha suci Allah dari semua tuduhan-tuduhan tersebut. Ketika Allah menyempurnakan agamanya, maka betul sudah sempurna. Kita tinggal mengamalkan saja, tinggal mengikuti saja. Ketika Nabi sudah menjelaskan kepada umatnya semua yang dibutuhkan di dunia dan di akhirat, seperti yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tinggal mengikuti saja. Kita tidak disuruh menambah, tidak disuruh mengurangi. Itulah tugasnya mujaddid. Ada pun menganggap dirinya mujaddid dengan menambah, merevisi, membongkar, itu merusak. Nah, bukan mujaddid tapi mukharrib. Mukharrib orang yang merusak. Bukan mujaddid. Dia bikin agama baru. Sehingga ketika dilihat amalannya tidak jauh, sudah menyimpan dari amalannya Rasulullah. Akidahnya sudah menyimpan dari akidahnya Nabi. Akhlaknya menyimpan dari akhlaknya Nabi SAW. Kemudian mengatakan mujaddid dari mana? Kamu datang dengan agama baru. Kamu merusak agamanya Nabi SAW. Itulah mujaddid. Kemudian kata Andre Purutta, wa idzan, oleh sebab itu, fa inna man baddala syar'al Islam, sungguhnya orang yang mengganti syariat Islam, bi ghairihi minal qawanin ukhra, menggantinya dengan undang-undang yang lain, tidak mau terima dengan undang-undang Islam, tidak mau menjalankan syariat Islam, cari undang-undang lain dari Eropa, dari Barat, dari Belanda, apa semua, menganggap bahwa manusia lebih hebat menentukan hukum daripada Allah Subhanahu wa taala, lebih hebat daripada Rasulullah, menganggap bahwa mereka lebih sayang kepada manusia daripada Allah. Tidak mau. Kalau disuruh, ta'alau ila ma anzalallahu wa rasul, ra'aital munafiqina yasuduna anka sududa. Ketika diajak untuk pengamalan terhadap Al-Quran dan Sunnah, orang-orang munafik mencegah, melarang. Tidak boleh. Kita pakai undang-undang ini, undang-undang itu. Jadi semua orang yang mengganti syariat Islam dengan undang-undang yang lain, syariat yang lain, ayyu'adda minal mulhidin, maka berhak dicap sebagai orang yang mulhid.
Mulhid itu orang yang tidak percaya Tuhan, orang liberal. Min ayyu adda minal mujaddid. Lebih pantas dianggap orang yang murtad daripada dianggap orang yang mujaddid. Ini dirasakan oleh Andre Gurutta di masanya. Tidak mungkin Andre Gurutta menulis ini kecuali melihat, menyaksikan orang-orang yang mengaku mujaddid, tapi sebenarnya di pandangan Andre Gurutta dia itu perusak. Orang-orang yang ingin merusak Islam. Tapi sungguh disayangkan banyak orang yang melestarikan pemikiran-pemikiran seperti itu. Mereka tidak pantas disebut mujaddid. Justru kata Andre Gurutta, ayu adda minal mulhidin, dianggap sebagai seorang mulhid, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tidak beragama, min ayu adda minal mujaddid, daripada dia dianggap sebagai mujaddid. Waman yatabajja bismi tajdid, siapa yang berbangga-bangga dengan nama tajdid atau berkoar-koar, menggaung-gaungkan kata-kata pembaharu, mujaddid, wa huwa aktsarun nasi tanakkuran, padahal dia adalah orang yang paling menyimpang, hatta lismiddin, sekalipun dengan nama agama. Dengan nama agama, dengan nama mujaddid, dia merusak Islam. Dengan pengakuannya, dengan gelar-gelarnya. Tasyabbuhan bil hukumatil almaniyah, meniru-niru hukum-hukum liberal, hukum-hukum Almania. Almania ini liberal, orang yang tidak beragama, orang yang tidak punya keyakinan, hanya menetapkan hukum dengan akalnya semata. Wa huwa mimman arrahu syaitan wal hawa. Mereka adalah orang-orang yang ditipu daya oleh syaitan dan hawa nafsu. In lam yakun yastaghillun nas wa yastajhahum. Yastaghfilun nas. Jika tidak, mereka adalah orang-orang yang dilalaikan oleh manusia. Wa yastajhahum. Dianggap punya kedudukan jihad, diagung-agungkan, pemikir apalah, dikasih gelar-gelar yang wah, padahal mereka orang yang merusak. Wa qultu al-hukumatul almaniyah, kata Andre Gurta menekankan, saya mengatakan hukum Almania, hukum liberal, walam akul al-umam asyub-syu'ab. Saya tidak mengatakan umat atau negeri. Negeri Almania, bukan Almania. Almania dalam bahasa Arab, Almania itu Jerman. Tapi bukan, Andre Gurutta bukan mengatakan hukum Jerman, tapi hukum li'annahu laisa fil umami wala fil syu'ub almani. Tidak ada satu umat atau negeri yang almani, yang ada hanya pemikirannya saja. Wa innamal almani falsafatum maddiyah. Almania itu adalah pemikiran materi saja, tidak meyakini adanya Tuhan. Menganggap hidup ini hanya sebatas materi saja. Tafriduhal hukuma al-masuniyah fi biladil mustaslamah. Ini hukum-hukum Almania ini seperti di Indonesia, hukum-hukum yang diterapkan di Indonesia adalah hukum-hukum yang jauh dari agama. Kebanyakannya jauh dari aturan agama, yang dipaksakan, tufriduha, yang dipaksakan oleh pemerintah masyuniyah, pemerintah penjajah yang menjajah negeri-negeri. Di mana mereka menjajah, mereka menerapkan hukum-hukum yang jauh dari petunjuk Al-Quran, petunjuk sunnah Nabi, atau jauh dari hukum-hukum agama. Wala'alla qailun yaqul, bisa jadi ada seseorang yang mengatakan, alaisal mujaddidul awal huwa alladhi qala, bukankah mujaddid yang pertama, siapa mujaddid yang pertama? Umar bin Abdul Aziz. Dia yang mengatakan, tahdutsu linnasi aqdiyatun biqadari ma ahdatsu minal fujur. Tahdutsu linnasi, didatangkan untuk manusia satu masalah, suatu hukum sesuai dengan kadar apa yang mereka perbuat dari kerusakan. Artinya terkadang ada hukum baru disesuaikan dengan kerusakan yang ada pada manusia.
Sehingga katanya, wah, bisa saja kita bikin hukum-hukum baru. Tidak harus pakai hukum Islam. Karena manusia bikin masalah baru, sehingga hukumnya juga harus hukum baru. Ini perkataannya siapa? Perkataannya Umar bin Aziz. Mereka salah paham. Wa nahnu nujib. Kita menjawab kata Andre Gurta, "Na'am, betul. Ini ucapan betul. Ucapannya Umar bin Aziz betul. Walakinnahu lam yakul tabdilu ahkam syar." Tapi Umar bin Abdul Aziz tidak mengatakan syariat Islam itu harus diganti. Kullama staqalaha qaumun. Setiap orang, setiap satu kaum menganggap berat hukum Islam diganti. Ah, potong tangan, wah berat, ganti saja. Hukum rajam berat, ganti saja. Minum khamar dicampur, ganti saja. Haram riba berat, ganti saja. Tidak semua. Jadi hukum itu disesuaikan dengan keadaan, tapi disesuaikan sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam syariat. Karena hukum syariat Islam itu sifatnya fleksibel, sifatnya cocok untuk di setiap tempat, di setiap waktu, di setiap zaman. Ya, sehingga seorang hakim, seorang ulama menyesuaikan sesuai dengan apa yang Allah berikan. Ada hukum-hukum yang paten, tidak bisa diganggu gugat. Masalah akidah tidak bisa. Ada pun masalah-masalah hukum, Allah berikan kelonggaran. Tapi jangan dengan kelonggaran ini kita keluar dari apa yang sudah ditetapkan. Disesuaikan menurut syariat, bukan disesuaikan menurut hawa nafsu. Wa qad abbara al-muslimun wa qad ghabbara al-muslimuna mada usur wa hum la yanfuduna hadda qat'i fi sarqah. Umat Islam telah berlalu masa pada umat Islam tidak ada yang menetapkan potong tangan ketika orang mencuri. Mana negara yang menerapkan potong tangan? Sudah berapa tahun Islam? Mana negara? Kecuali negara Saudi saja. Ada negara lain selain Arab Saudi yang menerapkan potong tangan? Wala haddur rajm. Siapa yang menetapkan hukum rajam? Tidak ada. Hanya negara Arab Saudi saja yang menetapkan hukum-hukum Islam. Sekalipun tidak seluruhnya, tapi paling banyak. Sedangkan negara-negara Islam yang lainnya mana? Sedikit. Hukum rajam untuk orang yang berzina yang sudah menikah. Bal wala haddul jildi fi syaril khamr. Bahkan hukum dicambuk bagi orang yang minum khamar. Tidak ada. Walakinnahum lam yalqu hadzal hudud qanuniyan batta. Mereka tidak menghilangkan hukum-hukum ini secara undang-undang. Secara undang-undang ada, tapi tidak diterapkan. Tapi tidak dihilangkan dari undang-undang, cuma tidak diamalkan. Illal amsil qarib, kecuali kemarin-kemarin dekat, artinya di masa yang dekat ini. Kanal qudha asy-syar'iyyun. Ini Andre Gurta yang bicara karena Andre Gurta sebagai qadi di Parepare waktu itu. Beliau merasakan bahwa ini hukum yang diterapkan di negeri ini jauh dari hukum Islam. Kanal qudha asy-syar'iyyun, qadi-qadi syar'i, seperti posisinya Andre Gurta sebagai qadi syar'i, fima kana yusamma bil mantiqatil khalifiyah bil Maghrib yahkumuna bihadzal hudud ala mustaujibiha. Dahulu di negeri Maghrib Maroko, ini hukum diterapkan di negeri mereka. Thumma yahilul hukm ala sultatit tanfidhiyah, kemudian hukum ini dihilangkan oleh pemerintah setempat, allati tahtafidhu bihi limani'il waqt, yang mana sudah dijalankan beberapa tahun tapi dihilangkan. Wa huwa halun ala kulli hal. Amma ma ya'ni Umar bin Abdul Aziz bi kalimati tilka. Adapun apa yang dimaksud oleh Umar bin Abdul Aziz, mengatakan apa perkataannya Umar bin Abdul Aziz? Tahdutsu linnas aqdiyatun biqadri ma ahdatsu minal fujur. Ini ucapan ini, apa maksudnya ini ucapan? Wa huwa wujubu istinbatil ahkamil jari al qawaid asy-syar'. Wajibnya mengeluarkan hukum yang terjadi sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i. Lima yahdutsu min aqdiyah, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan masalah yang muncul. Lam takun fi zamani sabiq, yang tidak ada di masa dahulu. Jadi ada masalah-masalah kontemporer namanya. Masalah-masalah yang baru, yang tidak ada di masa dahulu. Ketika masalah ini muncul, maka ulama berusaha mencarikan hukum. Apa hukumnya ini? Halal atau haram? Bagaimana caranya ditetapkan hukumnya? Dengan melihat ayat-ayat Al-Quran, melihat hadis-hadis Nabi,
kemudian dicocokkan dengan keadaan yang baru itu, baru dikeluarkan hukumnya. Bukan maksudnya ucapannya Umar bin Aziz bahwa kita bikin agama baru, kita bikin ajaran baru yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi masalah-masalah baru dikaji, diramu sesuai dengan Al-Quran dan hadis, sesuai dengan kondisi di setiap masa. Itulah masalah-masalah kontemporer. Itu maksudnya. Fahadha la yunazi fiha ada. Ini tidak ada yang membantah kalau seperti ini maksudnya bahwa masalah-masalah baru disesuaikan dengan hukum-hukum syar'i yang telah lalu. Wa huwa muhimmatul fuqaha wa huwa muhimmatu al-fuqaha al-fuqara wa huwa muhimmatul fuqaha al-mujtahidin mutlaqan. Ini tugasnya fuqaha mujtahid secara mutlak. Atau al-mujtahidin fi madhhabin min madhhabit matbu'ah, atau mujtahid di setiap mazhab. Jadi tugasnya mujtahid secara umum dan tugasnya mujtahid dalam setiap mazhab. Jadi mazhab Syafi'i ada mujtahidnya. Dia yang mengkaji apa hukumnya masalah ini kalau dipandang dari mazhab Syafi'i. Yang mana mazhab Syafi'i juga mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga dengan mazhabnya Abi Hanifah, mazhabnya Imam Ahmad, mazhabnya Imam Malik. Ini semua madrasah-madrasah cara memahami Al-Quran. Yang jelas semua mazhab mengembalikan hukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Cuma cara meramunya, cara memahaminya, terkadang berselisih antara satu mazhab dengan mazhab lain. Yang jelas itu tugasnya fuqaha. Tugasnya mujtahid secara umum dan secara khusus setiap mazhab-mazhab yang menjadi panutan. Wa aina min huktibasil ahkam min qawanin al-hukumatil almaniyah. Mana di antara mereka yang mengambil hukum-hukum dari hukum-hukum liberal? Tidak ada. Setiap mazhab mengambil hukum dari Allah dan Al-Quran dan Sunnah, bukan dari hukum-hukum Eropa atau Barat. Allati tu'aridu ala khatti mustaqim siyasiyah syar'iyyah fi din Islam, yang bertentangan dengan masalah siasa syariah dalam agama Islam. Inna min a'zami dzulm an tahkuma ummatin ukhra walau kanat min jinsya. Di antara kezaliman yang paling besar, umat itu dihukumi oleh umat yang lain. Ketika kita di Indonesia, kenapa hukum negara lain yang kita terapkan di negeri kita? Nah, kita bukan pengikutnya mereka, kita bukan jajahannya mereka. Kenapa hukum undang-undang mereka yang dipakai? Wah, Indonesia negara yang merdeka, maka berhak untuk menetapkan hukum sesuai dengan akidahnya masing-masing. Kenapa kita umat Islam dipaksa untuk memakai hukum yang bukan bagian dari negara kita? Tapi itu hukum dari penjajah. Kenapa hukum penjajah kita lestarikan? Itu masalahnya. Sedangkan Allah sudah memerdekakan kita. Allah memberikan kita kemerdekaan, tapi kita masih mau dijajah dengan hukum-hukum yang dipakai oleh penjajah. Ini yang dimaksud Anda guru tak di sini. Walau kanat min jinsiyah wa fi mustawaha as-saqafi al-hadari. Apa hebatnya Belanda dengan Indonesia? Kenapa harus pakai undang-undangnya Belanda? Kenapa kita sebagai umat Islam tidak menerapkan hukum sesuai dengan agama kita? Wa ala nafsil aqidah walidi wa fi iklim geografi mumathil. Fakaifa idza ikhtalafna fi kulli hadhihi al-muqawwamat. Jadi kalau dua negara yang sama agama, yang sama jenisnya, sama sukunya, kita tidak mau pakai hukumnya Malaysia. Kenapa kita tidak pakai hukumnya Malaysia? Sama-sama. Kalau kita tidak pakai hukumnya Malaysia, padahal kita satu rumpun, sama-sama Melayu, sama-sama Muslim, kita tidak mau pakai hukumnya orang Malaysia. Kenapa kita pakai hukumnya orang Belanda? Mereka tidak sama jenis kita, tidak sama agama kita, jauh tempatnya. Kenapa kita pakai? Itu kan logikanya tidak masuk di akal. Wadzalika li'anna qawaninil hukmi fi ayyi ummatin yajib an tastamidda min anasiri nafsiyatiha. Hukum-hukum kanun undang-undang itu diambil dari sesuatu yang sesuai dengan apa tabiatnya negeri itu, wa tarikhiha, sesuai dengan sejarahnya, agamanya, wa diniha, agamanya, wa hayatiha al-iqtisadiyah, kehidupan perekonomiannya, wa markaziha al-geografiyah, sesuai dengan posisi geografinya, wa thaqafatihal amma, sesuai dengan
thaqafanya, kulturnya, wa mahma khulifa dzalika. Sekalipun hal itu diselisihi, fa innal insijama yan'adimu bainal hakim wal mahkum. Selama terjadi perselisihan, selama umat Islam tidak menerapkan hukum Islam, maka akan terjadi perbenturan antara hakim dan makhluk. Tidak akan bisa. Pemerintah tidak akan bisa baik dengan rakyatnya. Rakyat tidak akan bisa baik dengan pemimpinnya kalau kita jauh dari hukum Allah. Selama pemerintah penguasa tidak menetapkan hukum Allah, maka jangan pernah berpikir akan ada keharmonisan. Mustahil. Mustahil. Karena yang menyatukan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyatukan hati manusia hanya Allah. Bagaimana hati kita mau disatukan oleh Allah kalau kita memakai hukum yang bukan hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'ummu dzulm wa dhalam. Kezaliman akan merata di suatu negeri yang jauh dari hukum Allah. Wa hadza bistisna'i qanunus samawi alladhi yasluhu qat'an li kulli zaman wa makan. Berbeda dengan hukum-hukum samawi, Quran dan Sunnah yang cocok untuk di semua negeri. Dimanapun negerinya pasti cocok hukum Islam. Dimanapun waktunya, dimanapun tempatnya. Faya asafa liman yastabdilhu. Sungguh disayangkan orang-orang yang menggantikan hukum-hukum langit, hukum-hukum Allah. Au yastabdil minhu qawanin adiyah. Atau menggantikan dengan hukum-hukum manusia. Khassa wal mauquta tab'an. Ataupun secara khusus atau secara waktu tertentu. Hadza wa qad dzakarna Umar bin Abdul Aziz mirar. Ini kita telah menyebutkan tentang Umar bin Abdul Aziz beberapa kali. Beberapa kali Andre Gurta menyebutkan tentang Umar bin Abdul Aziz. Wa huwa al-khalifatul umawi. Dia adalah khalifah Umayyah. Alladzi waqa'a al-ijma' ala annahu al-mujaddid al-awwal. Yang mana sepakat ulama bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah mujaddid yang pertama. Setelah 100 tahun Nabi wafat, mujaddid yang pertama adalah Umar bin Abdul Aziz. Wa'udda min khulafa'ir rasyidin. Bahkan dia dianggap salah satu khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin yang kelima. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Waqila fihi tsalithul umarain. Bahkan dikatakan dia salah satu dari dua Umar. Umar bin Khattab dengan Abu Bakar Siddiq. Umarain itu Abu Bakar Siddiq dengan Umar. Yang ketiganya adalah Umar bin Abdul Aziz. Dzalika lima ahya min sunnatin. Karena apa? Kenapa Umar bin Abdul Aziz dianggap sebagai mujaddid? Karena dia telah menghidupkan sunnah di masanya, wa amata minal bid'ah, dan dia menghilangkan perkara-perkara bid'ah di masanya. Dia mematikan semua perkara bid'ah di masanya, dia matikan, dan dia hidupkan sunnah Nabi SAW. Wa adhara min adlin ba'da umumil jawh. Dia menampakkan keadilan, dia menerapkan hukum yang adil setelah di masa sebelumnya penuh dengan kezaliman. Waradda min i'tibar ila al-mithal islamiyah, dan dia mengembalikan contoh teladan yang terbaik dalam Islam dari segi akhlak agama, al-akhlak ad-diniyah. Hatta qala fihi kuthayyiru syair. Syair di sini. Sampai-sampai Kuthayir asy-syair berkata, memuji Umar bin Abdul Aziz. Penyair ini mengatakan Kuthayir namanya Kuthayir, bukan Kathir, Kuthayir. Wulita walam tashtum aliyan walam tukhif. Bariyan walam tatba' maqalata mujrimi. Wa qulta fasaddaqta alladhi qulta billadhi fa'alta wa adahi radiyan kullu muslim. Wulita, artinya Umar bin Aziz, engkau diberikan wilayah, diangkat sebagai khalifah. Falan tashtum aliyan, dan kamu tidak mencaci maki Ali. Karena khalifah-khalifah Umawi sebelum Umar bin Aziz, mereka selalu mencaci Ali bin Abi Thalib. Khalifah Umawi ya, itu lawannya khilafah Abbasiyah. Khilafah Umayyah itu keturunannya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Sedangkan Abbasiyah ini yang mengikut khilafahnya keturunan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi setiap khalifah Umawi itu kebiasaannya mereka mencaci maki Ali bin Abi Thalib. Tapi ketika Umar bin Aziz diangkat menjadi khalifah, dia tidak mencaci maki Ali. Bariyan wala tattabi maqalata mujrim. Dia berlepas diri dan tidak mengikuti ucapan-ucapan orang-orang yang zalim, khalifah-khalifah yang zalim sebelumnya.
Qulta fasaddaqta, engkau mengatakan sesuatu dan kamu jujur dalam ucapanmu. Alladzi qulta billadzi fa'alta, yang kamu ucapkan itu yang kamu perbuat. Jadi ucapannya sesuai dengan perbuatannya. Bukan pemimpin yang lain bilang lain kerja. Tapi apa yang dia ucapkan, apa yang dia janjikan, itu yang dia kerja. Itulah Umar bin Abdul Aziz. Fa'alta, engkau lakukan. Fa'adahi radiyan kulla muslim. Sehingga semua umat Islam ridho kepada Umar bin Abdul Aziz. Maka dialah yang dianggap sebagai mujaddid. Wadarajal ulama ala dzikril mujaddidin ba'dah. Kemudian setelah Umar bin Aziz, ulama menyebutkan siapa mujaddid 100 tahun berikutnya. 200 tahun. Sekarang kita sudah 14 abad. Berarti sudah minimal sudah ada 14 mujaddid. Kalau kita mau menghitung dari masa Nabi sampai sekarang, Umar bin Aziz yang pertama. Siapa yang kedua? Ulama terkadang beberapa ulama menyebutkan siapa yang kedua, yang ketiga. Faqallamat tafaqu ala wahidin mislamat tafaqu alaih. Sedikit sekali ulama sepakat siapa yang kedua. Tidak seperti yang pertama, sepakat. Ulama sepakat siapa yang pertama. Tapi yang kedua sedikit sekali. Mereka tidak bisa sepakat. Masing-masing memilih pendapatnya. Tidak ada kesepakatan siapa mujaddid yang kedua. Nah, ini akhir apa yang disampaikan oleh Andre Kuruta dalam kitab ini menjadi pertimbangan. Bahwasanya mujaddid itu adalah yang mengembalikan Islam. Dan seorang mujaddid tidak akan bisa menjadi mujaddid kalau dia tidak paham Islam. Tidak tahu hukum. Makanya insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam kitab yang baru, yaitu Mursyidut Thullab. Ini muhim. Kalau mujaddid harus paham ini Mursyidut Thullab. Harus memahami makna Al-Quran, makna-makna hadis, bagaimana mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan hadis, itu tidak akan bisa kecuali paham ilmu usul fiqh. Jadi kitab Mursyidut Thullab adalah kitab usul fiqh. Berat memang, materinya berat, tapi ya kita berusaha supaya kita paham. Semoga ada waktu dan kesempatan, semoga kita diberikan umur panjang, kita bisa mengkaji beberapa buku-buku Andre Kuruta rahimahullah ta'ala, sehingga pahala senantiasa tercurahkan untuk beliau, baik dengan lembaga yang dia dirikan, sekolah-sekolah yang beliau dirikan, termasuk buku-bukunya. Ketika kita baca, kemudian kita pahami, kita amalkan, pahala akan terus mengalir kepada beliau. Semoga diberikan derajat yang tertinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua bisa mengikuti jejak beliau sebagai orang-orang yang semangat dalam mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, itulah tadi penjelasan yang sangat wow oleh Alena Dr. Umar Mansur Rahimi. Alhamdulillah kita telah sampai pada akhir-akhirnya kitab An-Nukhba Al-Mardiyah, yang mana insya Allah mungkin selanjutnya akan dibahas kitab lain, ialah Mursyidut Thullab tentang usul-usul fikih. Olehnya mungkin dalam kesempatan ini ada di antara para santri, baik itu di kampus 1 jadi Abrat maupun di kampus Baru Gandi Gelak, maupun santriwati ada yang tanyakan, silahkan mengaktifkan mic-nya. Jalan? Maaf ya? Buat masa dulu. Kalau di sini katanya tidak ada sih. Ya. Jelas apa yang sampaikan guru tadi, jelas sudah. Oh, iya. Oleh karenanya untuk terakhir kami memohon kembali agar kiranya Dokter untuk memimpin doa. Fadal. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma rabbi zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Allahumma اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami seluruh keluarga besar Dede Abrat mengucapkan syukran kasiran kepada Alina Dr. Al-Hajj Umar Mansur Rahimi telah memberikan penjelasan syarah yang begitu jelas bagi kami. Olehnya saya mengajak kepada seluruh peserta Zoom untuk sama-sama kita mengakhiri pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian wabillahi taufik wa da'watu wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.